Dihadang Brigade Al-Quds, seorang tentara Israel terluka. Angkatan bersenjata rezim Zionis mengakui seorang tentara rezim ini terluka saat melakukan penyerbuan ke kota Jenin di wilayah tepi barat. Militer rezim Zionis menyerbu 2 distrik di selatan kota Jenin. Namun saksi mata mengatakan dalam serbuan ke salah satu distrik, pasukan Zionis mendapat perlawanan sengit dan terlibat kontak senjata dengan pejuang Palestina. Dalam penyerbuan ke Jenin untuk melakukan operasi penangkapan akibat bentrok senjata dengan kelompok bersenjata Palestina, seorang tentara Israel terluka, kata militer Israel. Kelompok perlawanan Palestina di Jenin yang merupakan sayap Brigade Al-Quds mengumumkan para pejuang perlawanan Rabu dini hari setelah mendapat informasi terkait penyerbuan pasukan Zionis ke 2 distrik di Jenin melakukan operasi penembakan terhadap tentara Israel di gerbang masuk kota. Menurut sayap Brigade Al-Quds, dalam operasi penembakan tersebut, kelompok perlawanan Palestina terlibat bentrokan jarak dekat dengan pasukan Israel, berhasil mengusir mereka tanpa ada satupun anggotanya yang terluka. Israel larang warga Palestina untuk merayakan pembebasan tahanan. Tahanan Palestina Maher Jones dibebaskan setelah menghabiskan 40 tahun di penjara Israel. Polisi melarang keluarga dan pendukungnya untuk tidak merayakan pembebasannya atau mengibarkan bendera Palestina. Dilansir The New Arab, kerabat dan teman berkumpul di kota Ara dekat Haifa untuk menyambut pria berusia 65 tahun itu, termasuk Karim Jones, sepupu Maher yang dibebaskan hanya 2 minggu sebelumnya. Kedua pria tersebut dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman seumur hidup karena membunuh Avraham Bromberg, seorang tentara Israel pada tahun 1980. Sebelumnya polisi Israel telah bersiaga di sekitar kota Israel Utara untuk mencegah perayaan apapun oleh warga Palestina setempat. Keluarga Jones juga diminta untuk tidak mendirikan tenda pengunjung untuk menyambutnya pulang. Setelah dibebaskan, Maher berhenti sejenak di pemakaman kota untuk memberikan penghormatan kepada mendiang ayahnya yang meninggal pada tahun 2008. Saat dia masih di penjara, dia kemudian diantar ke rumah keluarganya untuk menemui ibunya yang mendananinya dengan abaya putih. Maher seperti sepupunya Karim adalah anggota Fatah, meski partai tahun 1980-an sangat berbeda dengan keadaannya saat ini. Berbicara kepada wartawan, dia menyinggung persaingan di antara fraksi politik, mendesak warga Palestina untuk bersatu. Cukup dengan perbedaan kalian, rakyat butuh kepemimpinan. Sebelum dibebaskan, Maher berbicara kepada sesama warga Palestina dalam surat yang beredar luas. Saya rindu bertemu orang hebat yang menyanyikan lagu untuk Palestina. Saya rindu bertemu generasi baru yang sadar akan tujuan dan masa depan kita. Pembebasan Maher dan Karim setelah puluhan tahun di penjara membawa harapan bagi banyak orang Palestina yang memiliki orang terkasih di balik jeruji besi. Ini kemenangan besar, kata Amjad Abu Alsab, juru bicara kerabat tahanan Palestina, kepada The New Arab. Terlepas dari upaya pendudukan untuk mempermalukan para tahanan, hari ini kami melihat pejuang ini Maher pulang, kepalanya terangkat tinggi, tambahnya. Jihad Islam Palestina tancapkan taringnya ke ribuan tentara Israel yang berjaga. Heboh pertempuran kembali pecah antara tentara perlawanan Palestina, yaitu Jihad Islam Palestina melawan tentara Israel yang hingga saat ini masih terus mengincar hak milik Palestina. Ketegangan terus meningkat hingga menciptakan kemurkaan yang bukan main. Dari jeep, serangan-serangan roket oleh Jihad Islam, Israel pun mengerahkan pesawat-pesawat tempurnya untuk menyerang basis-basis jeep di Gaza. Sementara
Sementara itu, Brigade Al-Quds, sayap pejuang jihad Islam yang didukung penuh Iran, menyatakan bahwa mereka telah melayangkan sedikitnya 60 roket ke Israel selama 2 hari ini. Ada yang melaporkan roket yang diterbangkan mencapai 120 buah. Serangan itu dilakukan, kata Al-Quds, sebagai balasan atas serangan Israel. Serangan terhadap Israel oleh jihad Islam terus meningkat. Matt Musleh, pengajar di Al-Quds Bad College, mengatakan penggunaan roket oleh jihad Islam merupakan taktik yang biasa digunakan sebagai respon serangan Israel. Jihad Islam diketahui menentang proses perdamaian dan pendekatan negosiasi dengan Israel. Mereka mengadopsi perjuangan bersenjata melawan pendudukan Israel seperti Hamas, kata Freihat kepada Al Jazeera. Jihad Islam Palestina didirikan pada 1981 oleh mahasiswa Palestina di Mesir. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Palestina di tepi barat jalur Gaza dan daerah lain yang sekarang menjadi Israel. Kelompok ini terbilang kecil dibanding Hamas. Meski kelompoknya kecil, Jihad Islam Palestina sangat efisien dan sangat terorganisir. Ada tatanan yang kuat di dalam kelompok ini. JIP memulai operasi bersenjata melawan Israel pada 1984. Pada 1988, para pemimpinnya diasingkan oleh Israel ke Lebanon. Saat berada di Lebanon, kelompok tersebut menerima pelatihan, dukungan lain dari Hizbullah dan pendukungnya di Iran. Mereka menjalin hubungan dekat dengan organisasi tersebut pada 1990. Markas besar JIP pindah ke ibu kota Suriah, Damaskus, di mana ia terus berada dengan kantor di Beirut, Teheran, dan Khartoum.